Duh, capek banget lagi ya. Pulang dari kampus. Aku beres-beres dulu, bersih-bersih, hapus make up, terus istirahat. Aku mau bersih-bersih make up dulu deh, nanti terus dilanjut istirahat. Kan capek banget hari ini. Tapi kok sayang banget ya mau dihapus make upnya. Aku lagi cantik banget hari ini. Pantes, tadi tuh orang-orang banyak yang liatin aku, terus kayak terpesona gitu loh sama kecantikan aku. Terus tadi juga banyak yang nyapa loh. Ternyata aku seterkenal itu loh di kampus. Kaget tadi tiba-tiba kok banyak yang tahu aku. Mungkin karena kecantikan aku ini kali ya. Pokoknya orang-orang tadi banyak yang nyapa. Sebelum aku hapus kayaknya aku foto dulu gak sih? Nanti di-upload di sosial media. Terus pasti banyak yang komen gak sih? Banyak yang komen cantik. Terus aduh pokoknya banyak yang iri pasti sama aku karena aku cantik banget. Oke deh, aku foto dulu aja deh sebelum aku hapus make upnya. Halo semuanya, kenalin nama aku Muti. Aku adalah mahasiswa semester 4 Prodi Psikologi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di video sebelumnya kita sudah melihat ya bahwasannya terdapat orang atau individu yang narsis atau dia kepedean, percaya diri, terus menganggap bahwa semua orang itu seolah-olah kenal sama dia, terus menganggap bahwa semua orang itu melihat dia yang paling cantik di antara yang lainnya. Nah, apakah ini termasuk perilaku yang normal atau justru merujuk pada sebuah gangguan? So, mari kita bahas. Jadi gini, setiap individu itu punya caranya masing-masing untuk menghadapi situasi yang terjadi dalam hidupnya. Seperti contohnya ketika individu ini dihadapkan dengan sebuah masalah. Ada individu yang responnya panik. Atau ada juga individu yang justru tenang. Dia berpikir bahwa nanti juga pasti ada jalannya, nanti juga pasti ada solusinya. Nah, terlepas dari hal tersebut, ada individu dengan kepribadian yang suka bersosialisasi, dan sebaliknya ada juga yang justru dia lebih suka menyendiri atau menjauhkan diri dari orang-orang sekitar. Nah, ini adalah sebuah bentuk dari kepribadian. Jadi, gangguan kepribadian ini dikatakan sebagai gangguan apabila respon yang kita berikan itu tidak sesuai dengan situasi yang ada. Misalkan, kita dihadapkan pada suatu keadaan kita kehilangan orang yang tersayang atau kita kehilangan orang tua kita. Nah, individu yang normal atau yang pada umumnya mereka mungkin akan merasakan kesedihan. Walaupun tidak histeris ya, tapi tetap ada rasa sedih atas kehilangan orang tuanya. Namun, ketika individu ini merujuk pada gangguan kepribadian, respon dia ini justru bukan sedih, malah bahagia, terus flat-flat aja, seneng, nggak ada sedih-sedihnya, dan lain sebagainya. Jadi intinya orang-orang yang mempunyai gangguan kepribadian atau mengalami gangguan kepribadian, respon yang dia berikan itu tidak sesuai dengan keadaan yang ada atau situasi yang ada. Nah, salah satu gangguan kepribadian yang mungkin kurang disadari oleh orang lain dan dianggap biasa saja yaitu narcissistic personality disorder. Individu dengan NPD ini seringkali mereka menganggap bahwa dirinya yang paling penting di antara semua orang. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang patut untuk dihargai, yang patut untuk dipuji, terus semua orang itu harus
memvalidasi perasaan mereka, memvalidasi semua hal yang ada di diri mereka. Dan seringkali orang-orang dengan NPD ini mereka kurang berempati kepada orang lain. Mengapa demikian? Karena orang-orang dengan NPD atau individu dengan NPD ini mereka terlalu fokus pada dirinya sendiri. Mereka selalu memikirkan dirinya sendiri sehingga tidak ada ruang untuk memikirkan perasaan orang lain. Maka itulah sebabnya mengapa NPD ini tidak punya empati kepada orang lain. Sebenarnya ada yang lebih menarik ini dari sekedar kita memahami tentang NPD dan gangguan kepribadian, yaitu apa jadinya jika individu atau seseorang yang mengalami NPD mereka menjadi orang tua, dan bagaimana pola asuhnya ini nanti mempengaruhi perkembangan anak-anaknya. So, let's go, kita bahas. Ketika orang tua mengalami sebuah gangguan yaitu narcissistic personality disorder, pola asuh yang mereka terapkan seringkali tidak berpusat pada kebutuhan anak, melainkan berpusat pada kebutuhan mereka sendiri. Nah, orang tua dengan NPD cenderung haus akan pengakuan, lalu memiliki rasa superioritas yang tinggi dan tidak mampu untuk berempati. Nah, hal inilah yang nantinya akan menyebabkan atau akan menciptakan pola asuh yang manipulatif, lalu menuntut, dan juga dapat menyebabkan tidak stabilnya emosional. Nah, jadi anak-anak yang tumbuh dengan pola asuh seperti ini seringkali dipaksa untuk tampil sempurna, dipaksa untuk bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya yang seringkali tidak realistis, dan dipaksa untuk berprestasi agar mereka ini bisa dibanggakan kepada orang lain gitu. Jika anak-anak ini gagal untuk memenuhi ekspektasi orang tuanya, mereka akan merasa ditolak. Terus mereka merasa bahwa dirinya tidak berharga lagi karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya yang seringkali tidak realistis ini. Dan mereka akan berpikir bahwa selama ini aku dicintai hanya karena aku berprestasi. Akibatnya anak-anak yang tumbuh dengan orang tua NPD ini mengalami beberapa tantangan perkembangan psikologis, mulai dari rapuhnya harga diri mereka, ketidakmampuannya mengenali diri sendiri, dan juga mereka tidak mampu mengenali serta mengekspresikan emosi yang sebenarnya mereka rasakan, karena selama hidupnya mereka hanya sibuk memenuhi ekspektasi orang tuanya, hanya sibuk berprestasi demi membanggakan orang tuanya. Beberapa hal yang saya sebutkan tadi, seperti ketika anak tidak dapat memenuhi ekspektasi orang tuanya, dia akan merasa ditolak, dia akan merasa tidak berharga. Nah, inilah yang nantinya akan menyebabkan ketergantungan validasi dari orang lain, dan menyebabkan atau berpotensi anak ini bisa tumbuh menjadi pribadi yang narsistik, karena yang dia melihat atau dia belajar dari pola interaksi yang diterapkan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai calon orang tua untuk memperhatikan pola asuh yang nantinya kita terapkan dan dampaknya bagi perkembangan psikologis anak. Karena orang tua adalah tempat pertama anak untuk belajar tentang dunia dan juga belajar tentang diri mereka sendiri. Maka dari itu, ketika cinta yang kita berikan ini bersyarat, lalu penuh tuntutan, dan juga hadir hanya karena mereka berprestasi saja, hal inilah yang nantinya akan menimbulkan luka yang tidak terlihat. Oleh karena itu, narcissistic personality disorder bukan hanya perihal terlalu mencintai diri sendiri, tetapi juga tentang ketidakseimbangan antara mencintai diri sendiri dan kemampuan mereka mencintai orang lain. Karena pemaparan tentang gangguan kepribadian dan juga tentang narcissistic personality disorder sudah saya paparkan, tibalah kita di penghujung video. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi ruang refleksi bagi kita untuk menyiapkan atau untuk mempersiapkan menuju generasi yang lebih sehat baik secara mental maupun emosional. Terima kasih.